Kebijakan yang mewajibkan peraturan menteri harus mendapat persetujuan presiden menuai sorotan. Namun pihak istana menjelaskan aturan tersebut dibuat agar tidak ada aturan tumpang tindih antar kementerian. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden tentang rencana peraturan menteri harus disetujui presiden. Hal ini agar peraturan menteri sesuai dengan arahan presiden baik secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan dalam sidang kabinet ataupun rapat terbatas. Aturan ini tercantum dalam peraturan presiden nomor 68 tahun 2021. Di pasal 3 ayat 1, setiap rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga yang akan ditetapkan oleh menteri wajib mendapatkan persetujuan presiden. Persetujuan presiden diberikan terhadap rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga yang berdampak luas ke masyarakat, bersifat strategis, dan lintas sektor atau lintas kementerian lembaga. Peraturan ini pun menjadi sorotan dan menuai pertanyaan dari sejumlah pihak. Namun pihak istana menjelaskan bahwa Perpres ini dibuat agar menghasilkan peraturan menteri atau kepala lembaga yang harmonis. Terlebih, Jokowi juga pernah berujar bahwa tidak ada kebijakan menteri, yang ada hanya kebijakan presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan tidak ada kebijakan menteri, yang ada adalah kebijakan presiden. Apakah ini yang menjadi penyebab Permen wajib mendapat persetujuan presiden? Dan untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2016-2019, Bapak Eko Putra Sanjoyo, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan, dan pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat sore, Bapak-bapak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya pertama ingin ke Bang Arteria terlebih dahulu. Bang Arteria, benarkah Perpres ini muncul karena ada menteri yang kurang mengerti arahan dari Presiden Joko Widodo? Anda sebagai pembuat kebijakan di Komisi 3 melihatnya seperti apa? Ya, pertama kita klarifikasi ya, pembuat kebijakan itu kalau Kepres kan atau Perpres itu di Pak Presiden, bukan di Komisi 3. Terkait dengan Perpres 68 2021 yang kalau secara kasat mata kita katakan permen harus dengan persetujuan presiden, itu memang kalau sepintas dilihat kok begitu kental nuansa kontrol istana kepada para menterinya. Tapi kan ada alasan-alasan yang mendahuluinya. Seringkali ini kan fakta juga bahwa apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Jokowi, apa yang menjadi kebijakan, keputusan baik dalam rapat kabinet maupun di ratas, ternyata diterjemahkan berbeda oleh beberapa menteri. Tidak hanya diterjemahkan berbeda, ternyata dibuat oleh produk hukum yang di lapangan timbul permasalahan yang kontraproduktif dari tujuan Pak Jokowi. Jadi ini semacam tertib administratif saja, spirit untuk tegak lurus, untuk memastikan apa yang diarahkan, yang diputuskan dalam ratas atau kebijakan atau arahan presiden itu bisa sampai pesannya sampai ke kebijakan-kebijakan teknis melalui para menterinya. Kalau ditanya apakah nanti akan menghambat atau memperpanjang alur birokrasi, tentu tidak. Kita punya Pak Setkap, Pak Pramono Anung itu kan salah satu teknokrat administratif juga. Jadi dipastikan kehadiran ini akan dilakukan pembahasan secara simultan. Jadi begitu ratas hasilnya apa, ada yang ditindaklanjuti melalui produk perundang-undangan, para menteri sudah memberikan notifikasi kepada Setkap, dan kemudian semuanya bergerak. Dan mudah-mudahan juga apabila ada hambatan juga segera bisa disikapi. Kita juga punya pengalaman yang buruk. Saya hanya kasih contoh, ada peraturan Menteri Perindustrian nomor 3 terkait gula rafinasi. Itu tiba-tiba pada saat dijabarkan di lapangan kan akhirnya legalisasi kartel. Presidennya bingung, semuanya bingung. Nah, kehadiran Perpres ini ditujukan untuk bisa memastikan bagaimana kebijakan-kebijakan yang
diarahkan oleh Presiden ini bisa tegak lurus, tidak ada penyimpangan sampai ke bawah. Kalaupun dikatakan ada tafsir terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, apakah pantas, patut, dan bertentangan dengan hukum, kita siap terima kok. Ada kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besarnya bagaimana arahan Presiden, tujuan-tujuan mulia untuk mencapai apa yang digariskan, apa yang dijanjikan oleh Pak Presiden melalui kebijakan-kebijakan dan program-programnya, ya, dalam konteks produk perundang-undangan memang harus tegak lurus. Ya. Jadi ada kepentingan yang lebih besar, tentunya nanti ada pendapat dari tata negara ngomongnya begini, dari administrasi negara ngomongnya begini, pastinya kita terima, tapi kita juga tidak bisa menafikan fakta, yaitu kepentingan yang lebih besar, bahwa memang dalam banyak hal sudah banyak terjadi hal-hal yang menjadi masalah baru. Jadi timbulnya peraturan menteri ini dalam beberapa tempat sudah tidak hanya menyelesaikan masalah, justru menerbitkan masalah baru. Tapi yang perlu diketahui, ini kan tidak semua permen. Ada kriterium, artinya ada kriteria-kriteria tertentu yang wajib mendapatkan persetujuan, yaitu bagi yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, yang bersifat strategis, yang bersifat strategis itu apa? Yang berpengaruh Bang pada Arteria, jadi presiden, maksud Anda yang ini berpengaruh pada target pemerintahan. Baik, Bang Arteria, jadi maksud Anda ini adalah suatu penegasan dari Presiden bahwa kebijakan di Menteri harus tegak lurus dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Nah, saya ingin sambungkan hal itu dengan Pak Eko yang pernah membantu Presiden Jokowi dalam menjalani kebijakannya. Pak Eko, selama Anda menjadi Menteri, bagaimana kemudian peraturan Menteri ini dibuat mekanismenya? Ya, karena pada dasarnya Menteri itu kan adalah pembantu Presiden. Jadi jelas semua kebijakan yang dibuat oleh Menteri harus tegak lurus dengan arahan Presiden. Arahan itu Presiden 1 bulan sekali waktu itu sering mengadakan rapat kabinet paripurna, dan time to time juga sesuai dengan bidangnya masing-masing mengadakan ratas. Nah, biasanya di Kementerian Desa, karena Kementerian Desa itu berhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian UKM, Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya. Kita juga melalui Kementerian Koordinator PMK waktu itu, kalau kita mau buat itu kita juga koordinasikan dengan Kementerian Koordinator PMK bersama menteri-menteri yang lainnya, dan pada saat kita cenderung kita membuat SKB kalau yang berhubungan dengan lintas kementerian, dan kalau yang khusus untuk Kementerian Desa, biasanya sekjen saya itu berkoordinasi ketat dengan SES di Seknek untuk memastikan bahwa aturan yang kita usulkan itu tidak bertentangan dengan arahan yang diberikan kepada Presiden. Pada dasarnya Pak Jokowi waktu itu juga menekankan pada Menteri jangan buat aturan kalau nggak perlu, dan aturan kalau bisa dikurangin gitu. Jadi kita selalu koordinasi dengan Sesnek dan Menko Kementerian Desa, pada saat itu adalah Ibu Puan, Menko PMK. Baik, artinya dalam menyusun sebuah peraturan ini selalu dikonsultasikan dan melibatkan banyak pihak, Pak Eko? Harus, dan itu selalu diingatkan oleh Presiden dalam rapat paripurna ya, terutama bahwa jangan ada aturan yang bertentangan dengan arahan yang telah diberikan oleh Presiden. Kemudian juga kalau tidak perlu buat aturan, jangan buat aturan, dan bisa mungkin aturan dikurangi, dipersimpel sehingga pelaksananya tidak membingungkan. Baik. Saya ingin ke Bang Refli. Bang Refli, kalau boleh meminta analisis Anda terkait Perpres nomor 68 ini seperti apa? Tadi Bang Arteria mengatakan ini tidak akan memperpanjang jalur birokrasi. Apakah betul demikian, Bang Refli? Iya, tadi Arteria bicara seolah-olah saya pasti mengkritik. Kalau ini nggak mengkritik saya. Kalau ini saya bilang memang harusnya demikian. Jadi memang menteri-menteri harus memastikan membuat regulasi yang tidak boleh bertentangan dengan keinginan Presiden. Karena dia adalah pembantu Presiden. Nah, soal teknisnya itu soal yang bisa dibicarakan. Apakah teknisnya itu misalnya seperti sekarang dengan minta persetujuan terlebih dulu, ataukah teknisnya yang pernah bicara waktu
kampanye Pilpres itu akan membuat badan perundang-undangan misalnya. Nah, saya sendiri punya konsep kalau misalnya kita bicara ke depannya, ya, memang kan permasalahan harmonisasi, ya, perundang-undangan ini kan memang masalah yang akut. Jadi banyak sekali undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang yang kadang-kadang tidak harmonis dan tidak sinkron. Nah, selama ini kan peran itu kan dimainkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ada Dirjen Perundang-undangan. Tetapi karena levelnya itu sama-sama level kementerian, level yang sama, kan selalu ada hambatan psikologis. Kalau misalnya menteri, nagih menteri, kan kira-kira begitu. Tapi kalau ini diangkat ke level presiden, maka kan presidennya yang primus inter pares. Nah, sekarang barangkali karena sudah jalan 2 tahun masa pemerintahan dan tinggal tersisa 3 tahun, ya barangkali kalau membentuk badan perundang-undangan yang langsung di bawah presiden, itu barangkali dianggap mungkin tidak efektif lagi, atau terlalu banyak biaya, atau juga barangkali akan memunculkan birokrasi baru. Maka jalan yang ditempuh adalah jalan harus dengan persetujuan. Nah, soal mekanismenya itu ya dipastikan saja bahwa mekanismenya tidak menghambat birokrasi. Karena begini, kalau kita mau jujur ya, ketika misalnya ada harmonisasi dan sinkronisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kan keluhannya kan soal keterlambatan itu sesungguhnya, ya kan? Ketika dalam proses harmonisasi, sinkronisasi, kadang-kadang peraturan itu kan butuh cepat, terutama peraturan-peraturan yang memang dibutuhkan untuk mengatasi sesuatu. Nah, tetapi karena proses sinkronisasi dan harmonisasi ini butuh waktu, karena kan kita kan tidak bisa bekerja seperti robot. Jadi walaupun kita ahli perundang-undangan, membaca aturan itu tidak gampang. Membaca sebuah naskah peraturan perundang-undangan itu kadang-kadang pusing juga kepala kita kan. Nah, karena itu ada soal seperti itu yang harus dipastikan bahwa pelayanan publik terhadap aturan baru ini tidak terganggu, itu saja. Jadi secara prinsip saya sih nggak ada persoalan. Secara prinsip, karena itu dari sisi ketatanegaraan itu ya tidak menyimpang. Karena menteri itu saya bilang ya beda dia sama gubernur, bupati atau DPRD. Kalau misalnya DPRD membuat raperda harus dievaluasi oleh birokrat tingkat atasnya. Nah, saya masih mempermasalahkan itu dan memang kemudian dibatalkan oleh MK kan, karena mereka kan ada prinsip otonomi daerah dan lain sebagainya. Tapi kalau menteri itu pejabat yang dependen, bukan pejabat yang independen. Jadi menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden at any time, tidak membutuhkan misalnya persetujuan masyarakat atau persetujuan institusi lain dan lain sebagainya. Karena itu 100% menteri harus tunduk pada presiden dan tidak boleh memiliki agenda lain dalam merumuskan kebijakannya sendiri. Karena potensi itu bisa ada, karena kita tahu bahwa yang namanya kabinet ini kan kabinet pelangi, apalagi nanti PAN misalnya dalam reshuffle dikasih juga, makin banyak warnanya, sehingga presiden harus memastikan dalam warna yang banyak itu visi dan misi presiden itu tetap menjelma di kementerian, jangan sampai menteri-menterinya yang punya agenda sendiri-sendiri begitu. Baik. Saya ingin kembali ke Bang Arteria. Bang Arteria, kemarin juga Mas Pramono Anung mengatakan bahwa ini sebenarnya di periode yang lalu juga sudah banyak yang disalah tafsirkan begitu oleh menteri kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Artinya apakah Presiden sadar akan hal itu bahwa di periode yang lalu banyak yang menteri-menterinya yang mensalah tafsirkan dari kebijakan Presiden? Ya, mungkin kalau mensalah tafsirkan itu kan konotasinya negatif, artinya menteri melakukan perbuatan menyimpang. Jadi mungkin yang lebih tepat dalam banyak hal apa yang sudah dijadikan arahan, kebijakan dan diputuskan oleh presiden maupun hasil rapat kabinet dan rapat terbatas, pada tatanan teknis, tatanan implementasi, dan dalam konteks produk perundang-undangan teknis di kementerian, itu justru tidak seperti yang diinginkan atau yang ditujukan pada saat kita membahas di awal.
Ini yang dicoba untuk dipastikan dengan kehadiran Perpres 68 ini. Jadi memang apa yang diarahkan, apa yang diputuskan, ya sampai ke peraturan teknisnya bisa dipastikan itu tegak lurus. Kalau dikatakan menterinya menyimpang, saya pikir tidak ada menteri yang sengaja menyimpang. Tapi memang mungkin terkait dengan tafsir hasil rapat bisa saja itu pendapatnya berbeda-beda. Nah ini yang coba diperbaiki, disempurnakan. Dan tadi sudah disampaikan tidak semua yang butuh persetujuan presiden. Jadi hanya kita punya kriterium sebagaimana diatur di pasal 3 ayat 2 Perpres. Nah di luar itu silakan saja. Jadi para menteri bisa. Jadi kita ada kepentingan yang lebih besar, waktunya singkat, kemudian anggaran juga saat ini sangat terbatas, dan rakyat juga butuh bahwa setiap gerak langkah pemerintahan itu terasa betul manfaatnya atau penuh dengan kemanfaatan di mata rakyat. Ini yang perlu dijaga, ini yang perlu juga dipastikan oleh pemerintah. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Eko. Pada saat Anda menjadi menteri ketika timbul persoalan yang katakanlah genting begitu, apakah kemudian yang mendorong Anda untuk membuat peraturan, apakah mekanismenya akan sama dengan peraturan yang lain atau seperti apa? Ya, peraturan tentunya kebutuhan dari lapangan ya, sesuai dengan arahan presiden. Tapi adalah penting untuk kita berbicara dengan menteri-menteri terkait dulu, karena aturan kita pasti akan bersinggungan dengan kementerian lain, supaya aturan kita tidak berlawanan dengan aturan kementerian yang lain. Dan itu kan ada Kemenko, biasanya kita laporkan ke Ibu Menko waktu itu, dan biasanya langsung diadakan rapat. Nah setelah sepakat, dan di rapat itu ada tim dari Seskap juga. Kalau udah sepakat baru baru aturan itu dibuat dan diserahkan ke Kemenkumham gitu. Tapi pada dasarnya Presiden selalu mengingatkan bahwa aturan jangan bertentangan dengan arahan yang diberikan oleh Presiden. Dan itu beliau selalu mengingatkan dalam berbagai ratas dan rapat kabinet paripurna. Baik, kemudian seperti yang dikatakan Bang Arteria tadi, bagaimana menjaga agar kesalahan teknis begitu dan permasalahan-permasalahan teknis ini tidak timbul dan begitu signifikan dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh menteri? Ya, di internal kita sendiri kan ada tim yang untuk membahas untuk menteri, termasuk menteri yang memimpin kan. Di samping itu di rapat dengan Kemenko itu juga menteri-menteri terkait dihadirkan juga, dan menterinya langsung, biasanya Bu Menko minta menterinya langsung yang datang. Jadi kalau ada revisi atau ada itu langsung dibenerin di rapat Kemenko tersebut. Nah setelah itu bikin keputusan bersama, baru kita usulkan ke Kemenkumham. Di situ ada dari Seskap juga yang mengarahkan juga bahwa ini bertentangan atau enggak dengan peraturan atau presiden. Baik, Pak Eko, kalau boleh tahu berapa lama biasanya rata-rata proses itu berlangsung? Ada yang cepat, ada yang lama ya, karena kadang-kadang sinkronisasi dengan kementerian lain atau dengan stakeholder terkait itu juga makan waktu, tapi ada juga yang cepat gitu. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Refli. Bang Refli, pertanyaannya kemudian dari masyarakat ketika misalnya Perpres nomor 68 ini akan diberlakukan, apa impact-nya dan imbasnya bagi kinerja kementerian, Bang Refli? Ya, pastikan saja bahwa pelayanan publik yang menjadi kewajiban dari kementerian tersebut tidak terhambat, ya. Jadi perspektifnya kan harus ada public service-nya, itu dipastikan. Karena kadang-kadang kan masyarakat membutuhkan sebuah aturan teknis dari kementerian teknis juga. Mungkin karena terkait dengan kemudahan berusaha, perizinan, ya, dan lain sebagainya. Terutama biasanya kan dunia bisnis dan perdagangan biasanya kan kadang-kadang tetap membutuhkan aturan-aturan untuk kepastian. Nah, karena itu menurut saya memang ya, seperti yang dikatakan Pak Eko itu kan juga pengalaman saya, kan saya pernah sebentar jadi staf khusus Mensesnek misalnya, 4 bulan sudah itu mengundurkan diri. Nah, di situ memang saya lihat kelemahannya adalah rapat-rapat itu sering sekali didatangi, dihadiri oleh orang yang tidak bisa memutuskan, bukan tidak bisa memutuskan. Jadi
ketika rapat itu merumuskan sesuatu, dia balik dulu lapor bosnya, kan gitu ya. Jadi proses pembentukan aturan itu jadi lama, rantainya jadi panjang karena back and forth-nya seperti itu. Makanya ketika 2014 dulu waktu saya sama tim Detikkom katakanlah merumuskan bagaimana peraturan perundang-undangan, salah satunya, wah ini sepertinya presiden, di bawah presiden itu harus ada badan khusus yang in charge dengan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan, sehingga nanti badan itulah yang menggodok semuanya, kementerian teknis, kementerian terkait itu merumuskan aturan-aturan yang dia ingin masukkan, tetapi harmonisasi dan sinkronisasi itu dilakukan oleh badan itu, sehingga cuma one stop service jadinya. Kalau sekarang kan tidak, seperti Pak Eko katakan tadi, rapat inter kementerian dengan menteri koordinator, lalu setelah itu back and forth-nya mungkin banyak juga, karena yang terlibat dalam rapat belum tentu orang yang bisa memutuskan, kan belum tentu menterinya yang rapat, bisa jadi pejabat eselon 1-nya, mending kalau eselon 1-nya, kadang-kadang eselon 2-nya misalnya. Dan akhirnya yang terjadi adalah tidak efektif. Setelah dia menjadi draft, diserahkan pada Kemenkumham. Di Kemenkumham butuh waktu juga untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Nah, pengalaman ini berimplikasi pada dua. Pada pelayanan birokrasi yang lebih panjang, dan kedua pada substansi yang barangkali walaupun sudah mengalami proses yang panjang ini, tidak ada jaminan bahwa peraturan yang dihasilkan itu sesuai dengan arahan presiden misalnya, atau sesuai dengan visi dan misi presiden. Dan yang kedua barangkali memberikan problem solving terhadap aturan yang memang ditunggu masyarakat. Jadi menurut saya terobosan-terobosan yang dilakukan untuk mempermudah dan juga meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, saya kira so far no problem ya. Memang harus ada modifikasi seperti itu, dan ini karena ini hubungan presiden dengan menterinya, maka perspektifnya saya tidak melihat perspektif misalnya katakanlah soal demokratisasi dan lain sebagainya. Ini semata-mata perspektif ketatanegaraan dan birokrasi saja, karena ini antara atasan dan bawahan, bukan antar institusi yang katakanlah levelnya sama di ranah yang berbeda, misalnya satu eksekutif, satu legislatif. Kira-kira itu tambahannya. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Bang Arteria. Bang Arteria, kemudian bagaimana mengawasi agar Perpres ini betul-betul berjalan dengan baik dan tidak ada lagi kendala-kendala teknis seperti yang tadi dikatakan, persoalan-persoalan rapat yang memakan waktu dan lain sebagainya. Ini apa yang menjadi yang bisa digarisbawahi? Ya, pastinya Perpres ini hadir ingin menyelesaikan masalah, dan tentunya sudah dicermati apa-apa yang menjadi potensi permasalahan pada saat sebelum Perpres ini dihadirkan. Nah, makanya giat-giat pembentukan peraturan perundang-undangan setingkat menteri dan kepala lembaga dan badan ini pada prinsipnya berjalan seperti biasa. Ya, artinya dibuat oleh internal kementerian, lembaga, dan badan, kemudian apabila yang berkaitan dengan kepentingan kementerian lain, ada yang namanya pembahasan atau pembicaraan lintas sektoral. Nah, tetap saja dilakukan yang namanya pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi, dan sebagainya. Yang beda di sini adalah begitu detik awal, Pak Menterinya ingin membuat permen, sudah ada notifikasi, saya mau buat permen yang modelnya seperti ini. Si Setkap juga tahu. Begitu buat ini juga kelihatan nih arahnya kemana, karena sudah ada orang juga yang membayangi. Apabila ada masalah, kita selesaikan bareng-bareng sebegitu cepat. Yang dikatakan Pak Refli itu adalah salah satunya. Bagaimana kalau nanti ada ego sektoral, sekarang nggak bisa lagi. Karena mungkin ada deputi daripada Setkap yang diberikan tugas untuk mencermati permen-permen ini, ya, tentunya secara proporsional. Nah, setelah itu, barulah setelah barang ini sudah jadi, barulah disampaikan kepada Setkap untuk diajukan ke Presiden. Sebenarnya sama, tidak ada sedikit pun membuat waktunya bertambah.
karena kerjanya ini dilakukan secara simultan. Nah, memang kalau kita lihat tentunya apakah ini akan efektif? Saya sih berkeyakinan ini akan efektif. Baik. Karena memang kalau dulu saya mantan di Komisi 2 sama-sama Pak Eko, itu memang dalam banyak hal ya giat-giat pemerintahan walaupun juga sudah disajikan secara terang benderang, memang dalam tatanan pembuatan peraturan, karena peraturan itu syarat dengan kepentingan, itu bisa saja ada deviasinya, sebaik-baiknya seorang menteri. Baik. Nah, dengan keadaan seperti ini, mudah-mudahan ya kita bisa bukan dilakukan intervensi, tapi begitu ada menyimpang, begitu ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dituju di awal, ini bisa langsung kembali ke jalur tegak lurus dengan instruksi presiden begitu ya, Bang Arteria. Sebelum produknya hadir. Baik. Sebelum produknya hadir. Jadi belakangan ini kan kita punya produk yang kita sendiri, Pak Presidennya kaget. Baik. Nah, gitu. Baik. Semoga betul-betul Perpres 68 ini bisa memangkas alur birokrasi dan berdampak juga positif bagi kinerja kementerian dan pelayanan masyarakat. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Bang Arteria, Pak Eko, juga Bang Refli Harun sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, sebuah truk pengangkut semen jatuh ke jurang setelah nekat menerobos jalan yang sedang longsor di Kabupaten Merangin, Jambi. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami. Asli yang mengandung fiber omega 3 dan 6. Santan terindah itu santan asli yang mengandung fiber omega 3 dan 6. Santan terindah itu santan asli yang mengandung fiber omega 3 dan 6. Tabungan dahsyat dari MNC Bank. Berhadiah dahsyat. Toyota Alphard, 5 Toyota Avanza Veloz, 10 motor